Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pag- pada pagi hari ini saya Andri Yugatama dari Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan meeting pada hari ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Yomi Agung Susanto, MKom, selaku dosen pengampu media interaktif pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu Google Site dan apa manfaatnya. Selanjutnya, penjelasan tentang Google Site adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web secara mudah tanpa perlu pengetahuan loading, coding. Ini adalah alat yang disediakan oleh Google dan terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Drive, Google Sheet, dan lainnya. Pengguna dapat membuat situs web untuk berbagai keperluan, mulai dari proyek pribadi hingga situs web berbasis atau pendidikan. Google Sheet Google Sheets menawarkan berbagai fitur termasuk beragam template yang dapat disesuaikan, berkolaborasi real-time, hosting gratis, dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, penggunaan Google Sheets dalam pendidikan. Google Sheets ini dapat membuat portofolio digital siswa, dapat menggunakan Google Sheets untuk membuat porto digital yang menampilkan proyek-proyek, karya seni, atau catatan akademis mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyajikan pekerjaan mereka secara visual dan tekstual. 2. Berbagi materi dan sumber belajar. Guru dapat menggunakan Google Sheet untuk menyediakan materi pembelajaran, sumber daya, dan tautan yang relevan untuk siswa. Ini memudahkan akses siswa ke informasi yang perlukan untuk pembelajaran. Yang ketiga, membuat situs kelas. Google Sheet dapat digunakan untuk membuat situs web kelas yang menyajikan jadwal, tugas, pengumuman, dan informasi yang penting lainnya. Ini membantu untuk organisasi dan komunikasi antar guru dan siswa. Keempat, kalau kolaborasi proyek. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk membuat proyek bersama menggunakan Google Sheets. Mereka dapat berbagi ide, menyusun konten dan mengedit situs secara bersama secara real time. Yang kelima, evaluasi kinerja. Guru dapat menggunakan Google Sheets sebagai alat untuk mengumpulkan dan menilai tugas ujian atau proyek siswa. Mereka juga dapat memberikan umpan balik langsung melalui situs tersebut. Keenam, penggunaan Google Sheets dalam pendidikan ini membuat blog atau jurnal. Siswa dapat membuat blog atau jurnal online menggunakan Google Sheets untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang topik tertentu atau
halaman belajar. Yang ketujuh, koneksi dengan orang tua atau guru dapat menggunakan Google Sheets untuk berkomunikasi dengan orang tua, menyediakan pembimbingan tentang kegiatan kelas, jadwal, dan perkembangan akademisi siswa. Selanjutnya, tip and trick. Ini menggunakan Google Sheets. Kemajuan zaman sekarang tidak secara tiba-tiba, melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit yang terjadi dalam jangka waktu relatif lama. Ini memudahkan kita untuk menggunakan apa yang akan kita gunakan dalam media interaktif pembelajaran ke depannya. Sebagai calon guru, kita harus dapat memanfaatkan dan mengoptimalisasikan kemajuan zaman sekarang karena terdapat teknologi yang sangat canggih dan berbagai fasilitas yang mudah diakses dalam waktu yang sangat singkat dan dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang dapat melihat apa yang kita buat sebagai kreativitas atau sebagai kreator. Di dalam pendidikan ini dapat kita orientasikan. Google Sheets ini dapat membantu, memudahkan guru atau calon guru yang ingin mengakses atau memberikan layanan yang lebih kepada siswa dan berbagi informasi kepada sesama guru ataupun orang tua wali siswa. Ini ada trik dan triks dalam organisasi mengoperasikan Google Sheets di dalam kesehariannya. Yang pertama, organisasi materi. Susun situs web Anda dengan rapi sesuai dengan topik atau mata pelajaran. Gunakan tata letak yang intuitif untuk memudahkan navigasi. Ini artinya kita memberikan kolom atau teks-teks, link-link yang dapat dipencet atau diklik satu kali langsung kembali ke materi atau langsung ke halaman muka atau beranda gitu. Selanjutnya, konten multimedia. Tambahkan konten multimedia seperti video pembelajaran, presentasi, dan gambar untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Ini artinya kita dapat menambahkan sebuah video pembelajaran yang sudah disediakan di media yang YouTube atau video yang kita buat sendiri dan gambar-gambar yang meningkatkan daya tarik kepada siswa untuk belajar lagi lebih baik. Ketiga, ini kolaborasi. Ajak siswa untuk berkolaborasi dalam membuat konten. Mereka dapat menambahkan proyek, artikel, atau ulasan yang mereka buat. Ini artinya kita dapat mengikut sertakan semua siswa yang ingin menuangkan ide dan gagasan mereka ke dalam Google Sheets ini. Sehingga mereka lebih diprioritaskan atau dianggap untuk membuat proyek ini. Selanjutnya, keempat ini formulir dan kuesioner. Gunakan formulir Google untuk membuat kuis, survei, atau kuesioner untuk mengumpulkan tanggapan dari siswa. Ini artinya kita dapat menggunakan Google Form atau Google Respon yang
ditujukan kepada mereka. Apa yang kita pelajari pada Google saat ini, sehingga mereka dapat menuangkan apa yang ditangkap atau apa yang sudah dipelajari, sehingga materi yang kita sampaikan atau kita berikan ini tidak sia-sia, dan feedback balik lah. Kelima, ruang diskusi. Tambahkan bagian untuk diskusi di setiap halaman atau halaman untuk siswa berbagi ide, bertanya, dan berinteraksi satu sama lain. Ini artinya kita membuat sebuah bagian di halaman Google Sheet tersebut, sehingga siswa dapat mengaksesnya dan menuliskan apa yang ingin dipelajari selanjutnya maupun apa yang kurang dalam pembelajaran sebelumnya. Keenam, ini konten dinamis. Gunakan widget Google seperti kalender, peta, atau dokumen untuk menyediakan informasi terkini dan dinamis. Ini artinya kita gunakan sebuah kalender untuk memperoleh sebuah jadwal, dan peta untuk sebuah konsep atau tata letak di mana alamat rumah atau alamat les, alamat sekolah, dan dokumen Google. Ini artinya penunjang pembelajaran yang informatif. Selanjutnya, responsif dan mobile friendly. Ini artinya pastikan situs Anda responsif dan dapat diakses dengan baik di perangkat seluler, memastikan aksesibilitas bagi semua siswa. Ini dapat diakses, dapat dilihat kontennya, dapat dibagikan apa yang menjadi layanan di dalam Google Sheet. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik. Gunakan Google Form untuk membuat survei atau kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik siswa tentang pengalaman belajar mereka di situs. Ini sangat bermanfaat karena siswa dapat memberikan feedback dan dapat ditingkatkan lagi ke depannya. Ini survei apa yang kurang, apa yang mereka harapkan. Selanjutnya, konten terkini. Ini selalu diperbarui konten-kontennya sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran sekarang yang semakin maju dan pesat dan mudah diakses di dalam Google Sheet tersebut, karena ini terdapat tugas-tugas terbaru jika kita tidak bisa membekal respon dari mereka apa yang kita bekalkan sebelumnya. Terakhir, ini ke-10, keamanan dan privasi. Pastikan untuk mengatur izin akses dengan bijak untuk melindungi privasi siswa dan konten belajar. Ini sangat penting karena siswa harus memiliki privasi jika ini pembelajaran, karena privasi ini bisa diakses ke siapapun. Kita harus bisa menjaga privasi ini dibagikan secara individual ataupun di Google di grup kelas gitu linknya. Cukup sekian presentasi pada meeting hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andri Yugatama ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Jika masih banyak terdapat kesalahan pada saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.